Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bapak Ibu. Iya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan sehat ya? Iya, sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bu Guru ingin mengingatkan kepada kalian untuk segera mengisi absen di Google Form seperti biasanya yang sudah Ibu share di WA Group ya, Nak ya? Iya sudah. Baik. Ibu ingin mengecek yang sudah masuk Google Meet siapa saja kira-kira yang belum masuk. Apakah sudah masuk semua, Nak? Ya. Sudah Bu. Ya. Iya, sepertinya cek ya. Hendra kemana Hendra? Sudah hadir Hendra? Ya Bu. Ya. Jaringan Bu. Tadi saya matikan ini. Bagus. Ya. Baik. Sebelum mulai pelajaran, Bu Guru ingin menampilkannya dulu ya. Ya, apakah sudah anak-anak? Belum Bu. Belum ya? Ya, mungkin kendala jaringan sedang proses ya. Sudah Bu? Iya. Sudah Bu. Bu Guru, saya izin absen dulu Bu. Ya, sebentar Ibu geser ke atas. Oh iya. Saya izin absen ke belakang sebentar Bu. Iya, iya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini jadwalnya Elis untuk memimpin doa teman-temannya. Silahkan baca doa belajar yang sudah Bu Guru tampilkan pada slide. Ayo Elis. Teman-teman, mari kita berdoa. Dengan membacakan dulu. Iya, terima kasih anak-anak. Bagus ya anak ibu yang soleh dan soleha. Semoga dengan berdoa sebelum belajar, apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, guna bahasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal ya lagunya? Sudah Bu. Sudah ya. Ayo semuanya diaktifkan speakernya, kita nyanyi bersama.
Iya, anak ibu yang hebat semua, ibu kasih jempol. Kan ya, semoga berani menyanyikan rasa nasionalisme dan kecintaan kalian terhadap bangsa Indonesia bisa bertambah dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pelajaran sebelum mulai tak bosan-bosannya, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga imunitas kalian karena di masa pandemi ini sangat rentan sekali ya, banyak virus di mana-mana yang bisa menular pada kita. Ya, jadi kita harus menerapkan 5M. Apa 5M yang pertama anak-anak? Mencuci tangan, Bu Guru. Iya, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak, lalu menjauhi dan yang terakhir membatasi mobilitas. Oke, untuk menambah semangat mari kita bersama-sama melakukan tepuk PPK ya. Semua dihidupkan stikernya dan ikuti video yang Ibu tampilkan. Oke. Iya, Bu. Iya, Bu. Ayo semuanya. Religius, nasionalis, diri, gotong royong, ya. Tepuk tangan untuk kita semua, anak-anak hebat Ibu. Baik. Setelah ini, ya, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelum pelajari materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, ada yang masih ingat apa kira-kira materi sebelumnya yang sudah kita pelajari? Coba, siapa yang mau jawab? Apa materi yang kita pelajari kemarin anak-anak? Kita menganalisis Haryani, ya, coba dijawab. Apa Haryani? menganalisis kata non baku, Bu Guru, dan kalimat efektif. Iya, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari teks eksplanasi, tapi yang kita bahas di sana adalah kalimat baku dan efektif ya. Kalimat efektif. Iya, kemudian apa lagi anak-anak? Coba aktif. Ingat tidak? Iya, peran Indonesia. Ekonomi. Baik, pinter anak ibu. Ya, kemarin kita membahas tentang kerjasama di lingkup ASEAN dalam bidang ekonomi. Dan hari ini kita akan mempelajarinya di bidang politik. Baik, anak-anak. Itu tadi ya, hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Yang pertama adalah teks eksplanasi. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang kata not baku dan kalimat efektif, dalam pertemuan kali ini teks eksplanasi yang akan kita pelajari adalah mengenai struktur teks tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah peran Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Jika di pertemuan selanjutnya adalah di bidang ekonomi. Dan yang terakhir kita akan mengamati percobaan rangkaian listrik sederhana. Siap anak-anak untuk belajar? Siap, Bu. Siap, Bu Guru. Siap, Bu. Iya, pinter semua. Baik, sebelum belajar, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, tolong dibaca nomor 1 sampai nomor 4. Siapa yang belum kebagian ya, Nak? Saya belum, Bu. Ya, Nadro. Coba dibaca, Nak. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang pertama apa? Yang pertama, Bu, setelah membaca teks tentang mengapa mati lampu, peserta didik dapat menemukan informasi penting dari teks penjelasan atau eksplanasi yang dengar dan dibaca dengan penuh tanggung jawab, Bu. Iya. Yang kedua, lanjut, Bu. Yang kedua, Bu, Lanjut. setelah Ya, boleh. setelah kegiatan mengeksplorasi teks mengapa mati lampu, analisis dapat mengatur teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah dengan runtut.
Yang ketiga, setelah kegiatan diskusi tentang teks eksplanasi, peserta didik dapat mempresentasikan peta konsep yang telah dibuat dengan percaya diri. Yang keempat, setelah mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan mandiri, Bu. Sudah, Bu? Iya, jempol untuk Nadro. Baik, Terima kasih, Bu. tujuan pembelajaran selanjutnya, coba dibaca Eti. Mana Eti? Saya, Bu. Iya, coba dibaca, Nak. Setelah mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. Yang keenam, setelah kegiatan mencari dan mengolah informasi, peserta didik dapat menganalisis 3 cara menghemat energi listrik dengan penuh tanggung jawab. Yang ketujuh, setelah kegiatan mengamati video rangkaian listrik seri sederhana, peserta didik dapat menemukan cara menghemat energi listrik dari 2 jenis lampu yang berbeda. Yang kedelapan, setelah diskusi tentang proses rangkaian seri, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan menghemat listrik dengan penuh percaya diri. Iya, hebat anak ibu. Terima kasih untuk Nadro dan Eti. Baik, sekarang ibu akan tampilkan sebuah gambar. Nah, kira-kira berdasarkan gambar yang ibu tampilkan di slide, mengapa bisa terjadi mati lampu? Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Ayo, coba. Mungkin karena kabelnya putus, Bu. Ya, coba satu persatu. Juli, silakan. Mengapa bisa mati lampu? Hujan, Bu, terus ada pohon yang tumbang kena ke kabel listrik. Listriknya putus, Bu. Kabelnya Iya. putus, Bu. Iya. Iya, bagus. Betul ya. Jadi dari gambar ini terlihat sekali penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke konsumen. Nah, di sini ada penyebab kenapa bisa listrik mati, yaitu yang pertama petir ya, kemudian seperti yang Juli tadi sebutkan pohon tumbang. Dan ada lagi, satu lagi, kira-kira apa ini? Kabelnya putus, Bu Guru. Kabelnya putus. Kenapa bisa putus? Karena ada gangguan, misalnya ada Ya, di sini ada binatang apa ini, burung, Nak? Bu Guru. Tolong, Bu. Iya. Iya, jadi kabelnya putus karena gangguan binatang, contohnya seperti burung yang hinggap di kabel tersebut. Baik, Ibu akan menampilkan sebuah teks yang berkaitan dengan gambar tadi. Judulnya, Mengapa Mati Lampu. Untuk paragraf pertama, siapa yang mau membacakannya? Mana Elis? Ayo Elis, dibaca. Saya, Bu Guru. Bu. Saya, Bu. Ya. Ya, coba Nadro. Ya, Bu. Mengapa mati lampu? Nah, paragraf pertama ya, Bu. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak dapat terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Sudah, Bu? Ya. Terima kasih Nadro. Iya, Coba Bu. yang kedua, Haryani dibaca. Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama.
karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit transmisi distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor dari luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan, atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen pada peralatan yang terpasang pada jaringan. Sudah, Bu Guru? Iya. Ya, untuk paragraf ketiga, coba yang baca. Ya, coba Julina dibaca. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Iya, terima kasih anak-anak Ibu yang soleha sudah membacakan teksnya ya. Nah, teks yang Ibu sajikan ini kira-kira topiknya apa ya, Nak ya? Biasanya topik itu ada di bagian awal dari paragraf. Coba analisis di paragraf yang pertama. Kira-kira apa topiknya, Nak? Listrik, Bu. Listrik listrik di era peranan penting di era globalisasi. Oke, coba Haryani dibaca, dijawab. Apa kira-kira topiknya Haryani? Peran listrik dalam era globalisasi, Bu Guru. Peran penting listrik di era globalisasi. Iya, betul sekali. Kalau begitu, Ibu kasih jempol untuk Haryani. Nah, tepuk jempolnya seperti ini ya. Tepuk jempol untuk Haryani. Hebat-hebat. Seperti itu ya. Coba kita lakukan. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk jempol. Tepuk jempol. Untuk Haryani. Untuk Haryani. Hebat-hebat. Iya. Kita lanjut ke paragraf yang kedua. Nah, kira-kira di paragraf kedua ini penjelasan apa saja yang terdapat di dalamnya, Nak? Yang pertama apa? Ada yang mau jawab? Saya, Ya, Bu. coba Edi. Tentang perusahaan listrik negara yang mengurus pelistrikan Indonesia, Bu. Iya, pinter. Lalu penjelasan apa lagi yang ada? Coba yang lainnya, jangan Edi terus biar semuanya kebagian ya. Jadi semua kebagian jempol Ibu. Iya. Coba Elis. Faktor-faktor penyebab mati lampu, Bu. Iya, pinter Elis. Terima kasih, Nak. Yang berikutnya, ya coba Bayu. Faktor dari Apa kira-kira penjelasan? faktor dari luar yaitu gangguan komponen peralatan yang terpasang pada jaringan. Iya, pinter. Kira-kira ada lagi nggak penjelasan yang terdapat dalam paragraf tersebut? Ada lagi yang mau jawab? Ya, Bu Guru tambahkan ya, untuk faktor luar tadi sudah disebutkan Bayu. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam kira-kira apa? Yaitu gangguan komponen pada peralatan yang terpasang pada. Iya, Juli hebat. Nah, itu tadi penjelasan dari paragraf kedua. Kira-kira di paragraf ketiga ini ada nggak kesimpulannya? Apa coba kesimpulannya? Bu. Ada? Oh ya, coba Eti. Kesimpulannya, Apa Eti kira-kira? sebagai warga, kita tentu dapat membantu mencegah terjadinya gangguan listrik, Bu. Oh ya, kalau Bu Guru boleh tahu, kira-kira bagaimana caranya? Kita harus berhemat listrik, Bu. Oke, pinter anak Ibu. Ibu kasih jempol ya. Oke, nah anak-anak, teks yang barusan kita baca ini adalah salah satu contoh dari teks eksplanasi.
Nah, struktur dari teks eksplanasi ini ada 3 ya. Yang pertama adalah topik. Tadi biasanya bisa ditemukan dalam awal paragraf atau paragraf pertama. Kemudian penjelasan-penjelasan yang ada dalam teks tersebut yang sudah kalian sebutkan satu persatu tadi adalah deret penjelas. Nah, deret penjelas itu adalah struktur kedua dari teks eksplanasi. Kemudian kesimpulan yang tadi Eti bacakan itu adalah struktur ketiga atau struktur yang terakhir dari sebuah teks eksplanasi. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu akan putarkan video mengenai teks eksplanasi ya. Silahkan disimak. Bu, suaranya nggak dengar, Bu. Suaranya nggak dengar ya, Nak? Baik, Ibu keraskan. Apakah sudah terdengar? Belum, Bu. Belum, Bu Guru. Belum, Bu. Belum. Baik, Bu Guru bacakan saja. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena, baik fenomena alam, sosial, dan budaya. Kemudian strukturnya ini ada 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan. Nah, pernyataan umum berisi informasi umum yang telah diketahui banyak orang mengenai suatu fenomena. Dan struktur yang kedua deret penjelas berisi informasi tentang urutan terjadinya peristiwa atau suatu fenomena. Kemudian yang ketiga simpulan berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deret penjelas, biasanya berupa tanggapan atau simpulan dari penulis terhadap topik yang dijelaskan. Ya, bisa disimak dengan baik ya anak-anak. Bisa, Bu. Baik, Ya, ya, Bu. itu tadi mengenai teks eksplanasi. Jadi kita ulas kembali. Struktur teks eksplanasi tadi ada 3 setelah judul. Yang pertama apa, Hendra? Halo? Kemana, Hendra? Baik, coba. Ya, Ya, setelah judul. judul, Bu. Ya, struktur yang pertama setelah Nah, judul. kemudian topik masalah, Bu. Oke, sip. Jempol untuk Hendra. Kemudian struktur yang kedua tadi apa? Bayu, coba Bayu mana? Ayo Bu, Ya. deret penjelas Apa Bayu Bu. struktur teks? Iya, deret penjelas. Kemudian struktur yang keempat adalah siapa yang mau coba jawab? Saya, Bu. Ya, coba Juli. Simpulan, Iya, Bu. sudah Ibu tampilkan ya di slide bahwa struktur dari teks eksplanasi secara garis besar yaitu topik, deret penjelas, dan simpulan. Nah, anak-anak, Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang sudah Ibu share di grup WA. Nah, kalian nanti akan mengerjakan tugas berupa LKPD. Nah, LKPD ini harus kalian isi berdasarkan teks mati lampu yang sudah kalian baca tadi. Yang pertama, kalian harus mengisi topik masalahnya. Kemudian paragraf kedua itu ada deret penjelas. Kemudian paragraf selanjutnya dan paragraf yang terakhir pasti adalah simpulan dan pesan ya, atau pendapat pribadi dari penulis. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Cukup. Ya, Tidak, sudah mengerti Bu. ya? Iya Bu. Sudah, Bu. Ya, tadi sudah kita coba untuk menjawab teks
yang berjudul Mengapa Mati Lampu. Berarti kalian sudah jelas, tadi sudah bisa menjawab satu persatu, nanti tinggal dituangkan ke dalam LKPD secara berkelompok. Nah, Ibu ingatkan dalam mengerjakan LKPD, kalian harus aktif dalam kelompoknya ya. Kalian bisa berdiskusi melalui grup WA, nanti Ibu pantau di situ chattingnya. Kemudian kalian harus bersemangat. Jadi berusaha mengisinya dengan jujur tanpa mencontek ya. Jadi itu hasil pemikiran dari kalian sendiri. Baik, kalau begitu listrik ini sangat berperan di era globalisasi sesuai dengan tema 4 yang sedang kita pelajari. Nah, tanpa listrik tentunya Indonesia tidak akan pernah bisa maju karena itu salah satu faktor penunjangnya. Selain faktor penunjang lain yaitu melalui kerjasama dengan negara-negara sekitarnya. Contohnya seperti kerjasama satu kawasan yang dilakukan Indonesia melalui kerjasama ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation ya. Tentu kalian sudah mempelajari di tema-tema sebelumnya, bahkan di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari peran Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam bidang politik, ya, masih dalam ruang lingkup ASEAN. Baik, nah ASEAN ini jumlahnya ada berapa anak-anak? Ingat nggak pelajaran yang telah lalu? Jumlah dari negara ASEAN ada berapa? Ada 10, Bu. Oke, hebat, Eti. Yuk kita beri jempol dulu untuk Eti. Bagaimana tuh jempolnya? Jempol. Oh, Jempol. untuk Eti. Hebat. Iya, baik. Nah, di sini kita akan mengulas bagaimana sih kerjasama di bidang politik, perannya Indonesia dalam ruang lingkup ASEAN. Untuk itu, Ibu akan memutarkan sebuah video agar kalian lebih paham apa saja peran Indonesia dalam bidang politik dalam ruang lingkup ASEAN. Disimak ya anak-anak, nanti Ibu akan menanyakan apa yang sudah ditayangkan oleh video tersebut. Enggak kedengaran, Bu. Nggak kedengaran, Bu, suaranya. Oh, tidak Iya, kedengaran. Bu. Coba dibaca saja, disimak dengan membaca ya, Nak. Iya, Bu. Kenapa ya? Nggak ada suara. Nggak ada suaranya Ibu Menik nih. Halo. Saya terdengar, Bu. Iya. Suara Bu Menin tidak kedengaran. Ya. Iya, terdengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar.
Sudah, Bu. Ya, itu tadi anak-anak video yang sudah Ibu tampilkan. Mohon maaf ya kalau suaranya kecil, tapi bisa dibaca ya apa yang tertera dalam video Bisa, tersebut. Ya, baik. Kira-kira apa yang sudah kalian tangkap dalam video tersebut? Kira-kira kerjasama di bidang politik apa saja yang sudah dilakukan dalam ruang lingkup ASEAN? Ayo, siapa yang mau jawab? Coba kemana Juli? Saya, Bu. Ya, apa Bisa. Juli? Peran Indonesia yang pertama kira-kira Yang apa? pertama, saya ingatnya yang ini, Bu, yang untuk membahas penanggulangan narkotika, Bu. Iya, betul. Jadi Indonesia juga berperan aktif dalam memberantas Narkoba, Bu, penyalahgunaan ya, Bu. narkoba ya dengan menyamakan visi dan tujuan dengan sesama negara ASEAN. Ya, Ibu kasih jempol untuk Juli sudah berani menjawab. Kira-kira apa lagi, Nak? Ada Saya, yang Bu, lain? Ya, Elis. memberantas Silakan. terorisme, Bu. Iya, memberantas terorisme termasuk dalam kerjasama di bidang politik ya Iya, anak-anak Bu. ya. Jadi supaya kawasan ASEAN itu aman, tertib, dan damai, juga bebas dari terorisme. Ya, kemudian ada lagi jawaban yang lain? Indonesia berperan aktif sebagai penengah dan memfasilitasi dalam penyelenggaraan konferensi beberapa negara dalam komunitas APSC, Bu. Oke, pinter ya. Ibu kasih jempol. Satu untuk Elis dan satu untuk Haryani. Terima kasih anak-anak. Ya, jadi Ibu rangkum di sini ya, Nak, bahwa peran Indonesia di bidang politik itu sangat banyak dalam ruang lingkup ASEAN. Itu adalah seperti yang kalian jawab tadi. Berarti kalian semua menyimak video yang Ibu tampilkan tadi ya. Jadi yang pertama itu tadi ya, memandu kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN supaya tercipta demokrasi. Kemudian perjanjian ekstradisi itu hampir sama dengan pemberantasan teroris yang tadi disebutkan oleh Elis ya, Nak. Kemudian perjanjian yang lain yaitu Indonesia berperan dalam ASEAN dan mitra wicara. Nah, ini adalah tambahan dari Ibu ya mengenai peran Indonesia di bidang politik dalam ruang lingkup ASEAN tadi. Untuk melengkapi video pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Nah, dari jawaban yang kalian berikan tadi itu kaitannya dengan LKPD yang akan kalian kerjakan nanti secara berkelompok. Jadi di situ kalian akan menuliskan peta pikiran dalam bagan ya yang tertuang dalam LKPD. Nah, jawaban-jawabannya itu adalah tanya jawab Ibu bersama kalian tadi ya. Jadi diingat-ingat kembali apa tadi bentuk kerjasama dan peran Indonesia di bidang politik dalam ruang lingkup ASEAN. Paham ya anak-anak? Iya, Bu. Sebelum kita lanjut, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan, Nak? Sudah jelas ya? Jelas. Baik, nanti dalam mengerjakan RKBD juga harus aktif. Jadi diskusi di WA group, kemudian isi dengan jujur ya hasilnya. Nanti kalian akan mempresentasikannya atau bisa mengirimkan hasilnya melalui WA group ke WA guru ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau nggak tahu boleh nanya Ibu kan? Boleh, silahkan bertanya, boleh telepon, boleh chat Ibu ya. Jika ada yang kurang jelas. Baik anak-anak,
tentunya dalam kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dalam berbagai bidang, dalam ruang lingkup ASEAN tentunya harus didukung dengan berbagai infrastruktur. Yang pertama tadi kita sudah bahas listrik ya. Nah, ternyata dalam era globalisasi ini pemakaian listrik itu sangat berpengaruh dan cukup banyak rupanya. Jadi ternyata kita harus menghemat listrik ya. Nah, belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi. Bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang, selain disebabkan oleh manusia, ada 20% disebabkan oleh faktor teknis. Nah, untuk selanjutnya, siapa yang mau meneruskan membacakan apa yang sudah Ibu bacakan tadi? Coba Eti dibaca, Nak. Ya, Bu. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Iya, Saya, siapa yang Bu. melanjutkan Eti Saya, Bu. berikutnya? Kasih Ya, Eti. Ya, Bu. ya coba. Siapa tadi, Nak? Siapa, Bu? Ya, Juli. Coba, Juli. Saya, Bu. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut. Meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser, serta akibat-akibatnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Jadi ternyata Indonesia itu memakai banyak energi ya anak-anak. Jadi belum termasuk hemat energi. Ya, ini ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimanakah caranya? Coba ada yang bisa memberikan contoh. Apa sih salah satu contohnya? Ya, Ya, Bu. coba Elis, Nak. Mematikan TV kalau tidak dilihat. Iya, pinter. Lalu jawaban yang lain. Ada lagi? Mematikan lampu, Bu, kalau tidak dipakai, misalnya kamar yang satu dimatikan. Iya, berarti kalau kita tidur, sebaiknya lampunya dimatikan ya, Nak ya. Iya, biar listriknya Atau hemat. pakai lampu yang kecil Iya. aja, Bu. Lalu ada lagi yang lain? Tidak memakai barang elektronik Saya, Bu. bersamaan, Bu. Sambil nonton misalnya, Bu. Masang kipas. Ya, Ya. pinter Juli. Macam-macam, Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Menggunakan alat listrik yang hemat iya, pinter energi. Eka. Ibu. Bagaimana Bayu? Sama jawaban Oh saya iya, tadi, nggak Bu. apa-apa. Menggunakan lampu Iya, hemat energi. pinter. Ibu kasih jempol semua untuk anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Baik, di sini ibu akan merangkum ya pertanyaan ibu tadi. Bagaimana cara-cara menghemat energi listrik? Yang pertama tadi, matikan lampu pada siang hari ya. Yang kedua, gunakan alat elektronik seperlunya seperti jawaban Elis tadi. Kemudian, cabut kabel dari saklar saat tidak digunakan. Yang keempat, matikan alat elektronik saat tidur. Dan yang kelima, gunakan lampu hemat energi. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mengamati percobaan tentang membedakan mana sih lampu yang hemat energi dan yang lebih boros. Nah, di sini Ibu sudah punya 3 contoh dari lampu yang sering kita pakai. Nah, yang pertama ini disebut lampu bohlam ya. Ini harganya lebih murah dan paling murah biasanya ya. Kemudian
Yang kedua, ini namanya lampu neon, ya. Warnanya putih. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah lampu LED. Nah, kita akan mengamati percobaan dari video yang akan Ibu tampilkan. Dari ketiga lampu ini, kira-kira lampu mana yang lebih hemat energi ya anak-anak. Jadi kalian harus perhatikan agar kalian bisa mengisi LKPD yang sudah Ibu kirimkan di WA Group. Baik, kita akan mulai. Nah, nanti LKPD-nya dari video yang Ibu tampilkan tadi, video yang akan Ibu tampilkan nanti, akan melakukan percobaan menggunakan rangkaian seri sederhana. Lalu kalian akan mengamati, nah dari percobaan dalam video tersebut, kalian harus menjawab apa yang ada di LKPD yang sudah Ibu list di situ ya sebagai pertanyaan. Sekarang kita simak baik-baik agar kalian bisa menjawab laporan pengamatan percobaan lampu hemat energi yang sudah Ibu berikan di LKPD. Ya, disimak baik-baik ya anak-anak, mudah-mudahan suaranya bisa terdengar. Enggak dengar, Bu. Nggak ada suara, Bu. Ya? Enggak, Bu. Ya, tapi tempat Ibu terdengar ini. Apa masalahnya jaringannya ya, Nak? Mungkin, Bu. Ya Bu, mungkin karena jaringannya. Nah, ini lampu LED ya, Nak. Nah, percobaan yang kedua adalah mengukur panasnya lampu dari ketiga jenis lampu yang berbeda ya, Nak. Nah, sebelum melakukan percobaan, tangan harus kering. Kemudian ada pengawasan dari orang tua, maka lebih baik kita mengamati video ya. Karena Ibu rasa kalian juga belum mampu untuk merangkai rangkaian listrik sederhana, karena itu mungkin di materi di jenjang sekolah yang selanjutnya nanti kalian akan mempelajarinya. Yang pertama adalah dudukan lampu. Nah, ada saklarnya di dudukan tersebut. Ya. Dudukan lampunya terdapat colokan dan saklar ya. Jadi langsung dicolokkan. Yang pertama adalah lampu bohlam 5 watt. Lampu neon 5 watt. Nah, yang terakhir adalah lampu LED yang semua kapasitasnya sama ya, 5 watt. Ya, LED mungkin bentuknya berbeda-beda, itu salah satu contohnya. Ya, pertama dicolokkan ke arus listrik.
Kemudian dipasangkan lampu bohlamnya untuk yang pertama. Nah, nyalanya seperti itu ya untuk lampu bohlam. Warnanya kuning. Nah, jika lampunya dipegang akan terasa panas anak-anak. Ya, kemudian percobaan yang kedua. Lampu neon ya. Ya, seperti itu ya nyalanya. Warna nyalanya berwarna putih dari lampu bohlam tadi. Nah, ketika dipegang lampu neon itu tidak terlalu panas. Nah, percobaan yang terakhir adalah lampu LED. Ya, kita lihat terangnya ya. Lampu neon dan LED sama-sama berwarna putih nyalanya. Namun lampu LED nyalanya lebih terang ya, Nak. Nah, jadi LED ini memiliki kecerahan yang paling terang. Nah, jika diurutkan kecerahannya, lampu yang paling terang. Nah, yang pertama lampu LED, kemudian lampu neon, dan yang ketiga lampu bohlam. Nah, setelah pengamatan selama masing-masing 5 menit menghidupkan masing-masing lampu, maka akan diketahui mana yang lampu yang paling panas dan mana yang tidak panas. Nah, lampu terpanas di sini menurut percobaan yaitu lampu bohlam, yang kedua neon, dan yang ketiga LED. Ya, untuk harga lampu neon dan LED itu paling murah, nah, sedangkan lampu neon itu selisih 3.000 di atasnya dari lampu neon bohlam dan LED. Jadi lampu bohlam dan LED itu sama harganya ya. Ya, baik. Suaranya kurang terdengar ya anak-anak videonya. Nggak terdengar, Bu. Ya, Ibu bantu tadi. Nggak dengar, Ya, Bu. maaf ya, Ibu bantu tadi dengan penjelasan. Mudah-mudahan bisa mewakili. Iya, Bu. Karena di tempat Ibu suaranya terdengar, tapi di sana tidak ya, Nak ya. Mungkin akan Ibu perbaiki nanti tampilannya. Baik, dari video percobaan tadi, kalian sudah mengamati bagaimana percobaan dari ketiga lampu yang berbeda. Nah, nanti percobaan itu hasilnya dari pengamatan yang kalian lakukan, kalian tuangkan dalam LKPD ya. Jadi LKPD itu berisi pengamatan terhadap tayangan video mengenai percobaan sederhana. Nah, tadi percobaan sederhana itu menggunakan alat-alat di sini, yaitu lampu bohlam, LED, dan neon, kemudian dudukan lampu, kemudian beberapa buah baterai, dan kabel, gunting, isolasi, juga kardus bekas ya. Nah, dari video percobaan tersebut, kalian harus menuangkan hasil pengamatan kalian. Yang pertama, nah ini pertanyaannya, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Kemudian yang kedua, lampu mana yang paling hemat energi? Dan yang ketiga, 3 cara menghemat energi listrik. Nah, ini nanti akan kalian tuangkan dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, untuk mengecek apakah kalian sudah paham atau belum, coba Ibu coba salah satu dari kalian. Kira-kira untuk pertanyaan pertama sudah bisa terjawab belum? Siapa yang mau mencoba menjawab? Coba Haryani. Oh ya, Eti, silahkan. Nomor 1, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang?
Yang paling terang itu lampu Ya. LED, Bu. Kemudian yang kedua lampu neon, yang ketiga Iya, pintar bohlam. Eti, Bu Guru kasih jempol. Ayo kita tepuk jempol bersama untuk Eti. Tepuk jempol. Tepuk jempol buat Eti. Hebat-hebat. Ya, terima kasih Eti. Maaf Iya, Bu. Ibu Menik. Iya. Halo Ibu Menik. Oh iya. Waktu sudah Ya, lewat. baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini, dan ini adalah kesimpulannya. Jadi, yang sudah kita pelajari hari ini adalah struktur teks eksplanasi yang terdiri dari 3 bagian, kemudian peran Indonesia di bidang politik, dan cara menghemat energi. Nah, ketiganya ini nanti akan kalian tuangkan dalam LKPD yang sudah Ibu share di WA Group dan bisa dikirimkan hasilnya melalui WhatsApp juga. Ya, sebelum Ibu tutup, silahkan kerjakan nanti soal evaluasinya yang sudah Ibu bagikan linknya melalui Google Form di WA Group. Lalu kirimkan hasilnya ya supaya bisa dilihat siapa yang sudah tuntas dan siapa yang belum. Kemudian sebelum menutup pembelajaran ini, Ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, rajin beribadah, dan rajin belajar. Kemudian terima kasih untuk anak-anakku semua yang sudah menjawab dan aktif dalam berdiskusi, dalam tanya jawab di pembelajaran ini. Untuk PR, Ibu akan kirimkan ke WA Group juga. Dan sebelum menutup pertemuan kita di Google Meet ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing ya, berdoa dimulai. Ya. Baik, selesai. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kita masih akan belajar tema 4 globalisasi di pembelajaran kedua di sub 2 ya Nak ya. Yaitu masih tentang teks eksplanasi dan dengan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu. Ya. Saya kira langsung saja ditanggapi ya, Ibu Melina. Silakan Ibu Melina. Saya Bu, mungkin Ibu Melina dia lagi sakit dan bisa. Oh ya, Ibu Haryani silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi tentang teachingnya Ibu Meni yang tadi. Dari kegiatan pendahuluan semuanya sudah urut, sudah bagus. Tapi ada sedikit tadi di apersepsi sama motivasinya. Yang disampaikan motivasinya dulu baru apersepsi. Bila perlu, kalau boleh ya, apersepsi dulu baru motivasi biar anak-anak itu semangat untuk belajar. Kalau dari kegiatan intinya sudah sintak-sintak PBN-nya sudah kelihatan, mulai dari tahap orientasi peserta, mengorganisasikan, membimbing, mengembangkan dan menyajikan. Cuma dilupa tadi untuk salah satu wakilnya untuk memprestasikan ke depan hasil kerja kelompoknya itu saja. Terus tahap menganalisisnya sudah bagus. Dan yang kedua masalah waktunya Bu Eti itu lewatnya 40 menit Bu Eti ya. Terlalu asik mengajar jadi lewatnya sampai menit, Bu. menit. Oh ya Bu Meni, Bu. Maaf Bu Meni. Bu Meni Bu, maaf. Masalah waktunya saja. Sedangkan untuk videonya rata-rata suaranya tidak keluar Bu. Tapi Ibu Meni itu pintar menyiasati. Dia memberikan penjelasan dari video yang tidak keluar suaranya itu. Jadi prestigingnya itu enggak kaku kayaknya. Biarpun videonya itu enggak mengeluarkan suara, tapi dia yang memberikan penjelasan. Menurut saya sudah bagus semua Bu. Cuma terkendalanya tadi di waktu saja. Cuma itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada Pak Kadarisma? Terima kasih Bu atas ya Bu ya. Pak Kadar?
Oke, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja ke Ibu Menik. Saya rasa sangat menarik ini proses pembelajaran Ibu Menik. Saya juga agak-agak menikmati caranya mengajar, sudah bagus, mulai menampilkan videonya, sintaks PBL-nya sudah nampak juga. Hanya saja kan kita terkendala waktu, hanya dibatasi 40 menit. Seandainya nanti Ibu Menik ini tatap muka, pasti siswanya akan lebih bergairah lagi atau senang belajar karena sudah ada tipeknya, sudah ditampilkan video-video pembelajarannya. Jangan lupa Ibu Menik nanti soal-soal yang diberikan juga host nanti pada saat nanti ya. Tapi kan kita dibatasi waktu hanya 40 menit. Tapi saya rasa sangat menarik. Seperti juga Ibu Hayani katanya persepsi dulu baru motivasi. Jadi anak semangat. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima Hanya kasih saja Bapak. waktunya tadi terlalu lebih dari 10 menit, jadi 50 menit. Ditambah lagi ini berarti Kita juga terlalu asik ya, Iya. mengikuti terlalu asik kita mengikuti saking bagusnya punya Bu Meni itu asik kita. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan bisa Terima kasih dipertahankan Pak. dan sampai di PPL.